Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan malam kali ini kita akan routing jalur skema PCB untuk power supply DVD VCD universal. Ini adalah PCB layout. Kemudian ini adalah untuk skemanya ya. Jadi skemanya memang sudah saya susun sedemikian rupa sesuai yang ada pada bentuk fisik dari power supply tersebut. Itu sudah saya susun secara manual. Dulu sudah lama ya, saya copot satu persatu. Sudah saya buat dalam beberapa versi, saya uji cobakan. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mengulang kembali ya untuk diri saya sendiri biar saya tidak lupa. Oke, langsung aja kita mulai. Saya perbesar dahulu ini ya, jadi akan kita buat routingnya untuk bagian penyearah primer dulu. Kita menggunakan top copper saja. Oh ya, kita menggunakan top copper dan rangkaian ini adalah yang kita lihat dari atas ya, yang dari atas. Jadi seumpamanya PCB-nya itu adalah transparan, berarti kita bisa melihat jalur PCB-nya dari atas, bukan dari bawah ya. Oke, kita mulai dari input AC. Ini sudah saya lengkap berikan untuk nilai-nilai komponennya ya. Oke, kita mulai dari sini. AC2 akan menuju fuse, kemudian dari AC1 juga langsung menuju induktor. Ini di Proteus hanya ada bentuk SMD-nya, karena memang kalau trafo sama induktor itu di Proteus tidak ada packingnya. Jadi saya menggunakan SMD, tapi tidak apa-apa, sudah cukup untuk mewakili ya. Kemudian setelah melewati fuse akan ke induktor juga. Kemudian setelah melalui lilitan kumparan induktor akan menuju MKP, biasanya berwarna kuning, ada juga yang berwarna biru, coklat juga ada ya. Biasanya MKP atau apa itu jenisnya, tipenya. Ini besarnya 0,1 mikrofarad. Kemudian akan menuju dioda. Yang ini juga akan menuju dioda 4. Kemudian tentu saja ini jalur penyearah diodanya yang tersambung dengan primer ini ya, ini digabung menjadi seperti ini. Ini juga tersambung dengan bagian primer. Nah, sini. Oh ya, ini untuk lebar dari jalurnya itu adalah saya menggunakan kalau tidak salah 35 atau 45 ya, jadi tidak terlalu besar, karena nanti kalau terlalu besar itu di TL431 itu akan konslet ya. Jadi saya menggunakan itu ukuran 35 sampai 45 aja. Oke, kemudian setelah melewati dioda maka akan nanti menjadi arus arah. Ini adalah jalur negatif, ini positif ya. Saya geser dulu, nah sini, terlalu besar. Kita ke jalur positif dulu. Arus positif akan difilter oleh kapasitor filter. Ini besarnya 33 mikrofarad, 400 volt. Kemudian juga akan menuju ke resistor ya, yang 56K
juga akan muncul resistor yang 1,1 mega. Untuk besarnya ini bisa dirubah sih, tapi nanti untuk pembahasan modifikasi nantilah ya, nanti setelah ini. Tidak harus 1M1, tapi bisa di bawahnya, misalnya 1M atau 900 kilo ohm juga bisa. Kemudian akan nih, jalur positif pasti nanti akan menuju ke salah satu kaki trafo yang primer ini ya. Ini trafo yang primer ini. Nah, seharusnya seperti ini tadi ya. Nah, sini nih. Nah, biar rapi, saya delete dulu lah. Nah, ini ke sini jalur positif ya. Ini juga jalur positif. Nah, ke sini. Ini juga jalur positif, resistor 56K. Ini juga pasti dalam rangkaian primer itu ada seperti ini, gabungan antara kapasitor Miller dengan resistor yang besarnya antara 50 sampai 100 biasanya ya. Kalau sudah, ke jalur negatif dulu sebentar, nggak apa-apa. Ini jalur negatif. Nah, sini aja. Jalur negatif. Kita sampai ke emitor dulu ya. Emitor ini menggunakan transistor 13005. Ini transistor yang utama untuk switching. Kemudian ada juga transistor yang kedua untuk membantu switching juga, yaitu menggunakan C945. Kemudian akan menuju ke elko yang 22 mikrofarad 16 volt. Oke, sekarang kita kembali ke jalur positif. Jalur positif ini setelah melewati resistor 1 mega. Nanti ini saya delete dulu. Nanti akan menuju ke Miller 223. Nah, ini pasti nanti yang akan ke basis, menyuntik basis untuk on ya. Setelah basis disuntik on, nanti dari kolektor yang 13055 ini nanti akan ke sini, ke dioda FR ya, FR 107. Nah, di sini mungkin nanti akan terjadi cut off istilahnya lah ya. Nah, ini bisa juga sampai ke sini, ke kapasitor 103. Ini juga tersambung dengan sini. Nah, ini jangan lupa ini primer ya. Ini lilitan primer nih. Pasti dalam sebuah rangkaian switching itu lilitan primer nanti akan tersambung dengan kapasitor elko yang besar 400 volt. Juga lilitan yang satunya itu pasti nanti akan menuju ke kolektor dari transistor yang besar 13005. Nah, ini di sini. Sudah. Sekarang, nah, setelah ini diinduksi, nanti akan ada beberapa lilitan feedback ini ya. Nah, ini nanti akan memicu transistor yang kedua. Ini kita hubungkan dulu. Sini juga akan, ini resistornya 400 ohm ya. Ini digabung dengan resistor 7,8K. Dan di sini ada dioda lagi FR107.
digabung di paralel, dan ini juga digabung di paralelnya. Dalam rangkaian switching pasti ada dioda FR, atau nggak harus FR sih, tapi yang terpenting adalah dioda Schottky, ultrafast atau Schottky atau recovery ya, digabung dengan sebuah kapasitor, biasanya kapasitor non polar. Nah, ini akan tergabung dengan ini, dioda yang ini, yang 400R terhubung dengan dioda ini. Oke. Kemudian resistor 7,8K ini akan terhubung dengan bagian sini juga, resistor 3,3K, juga dengan Zener nih ya, Zenernya ini saya tidak tulis berapa voltnya, tapi di sini nanti uniknya kita melakukan percobaan ya, karena dengan mengganti-ganti nilai Zener maka nanti biasanya itu voltasenya juga akan berubah sih. Oke, ini juga terhubung dengan pasti dengan Miller ya, 223, juga terhubung dengan basis. Ini pasti basis karena yang sebelah kiri ini sudah emitor. Nah, kayaknya ini, nah ini ada satu lagi nih, ini terhubung dengan ini juga terhubung dengan resistor yang ini. Ini juga kemudian switching untuk menghidupkan transistor yang kedua, yang kecil ya, biasanya itu C945. Nah, ini kolektornya nanti akan terhubung dengan bagian basis. Nah, ini. Dengan basis yang 13005. Kemudian sekarang yang bawah ini, sekarang bagian yang ini dulu. Di sini jalurnya agak mumet ya. Kita sambungkan yang ini dulu nih. Untuk trafo pin yang kelima akan tersambung ke sini. Nah, ini aja. Oke, biar tidak nanti bingung banyak cabangnya, kita rangkai dulu untuk yang ini, yang bawah ini, kapasitornya atau Elco 22 mikrofarad 16 volt ke jalur bagian sana. Nah, sini aja. Ini terhubung dengan emitter kalau nggak salah nih ya, emitter dari optocoupler PC817. Kemudian, nah ini juga terhubung dengan ini. Kemudian ini setelah diparalel terhubung dengan ini, jalur negatif nih ya. Oke. Berikutnya, oh ya, ini resistor ya, 22 ohm. Nah, sini. Ini yang terhubung dengan optocoupler. Kemudian juga yang ini anoda dari Zener, ini Zener lagi ya, Zener terhubung dengan optocoupler. Nah, sekarang ke bagian ground. Oh, berarti ini positif ya, yang bawah ini positif. Kemudian
Yang berikutnya ke bagian trafo ground ini, trafo ground. Trafo ground pasti nanti akan terhubung dengan apa namanya ini? Saya menyebutnya check ground ya. Saya menyebutnya check ground atau kapasitor ground karena nanti akan terhubung dengan jalur negatif dari yang sekunder. Juga akan terhubung dengan elko yang positif. Nah ini nyelempit mas bro. Nah ini enaknya sini aja ya. Seret. Di sini terhubung dengan milar 223. Juga akan terhubung dengan ini elko yang kecil. Nah, itu untuk jalur yang positif. Maksudnya yang primer ya, yang primer sudah selesai. Sekarang kita menuju ke sekunder. Penampakannya seperti ini. Kalau kita besarkan seperti ini. Sekarang ke jalur sekunder. Kita karena urutannya itu biasanya setelah yang primer diinduksi, maka nanti akan keluar outputnya ya, output yang sekunder. Jadi kita akan menyambungkan untuk output yang sekunder dulu. Nah saya letakkan di sini, seret. Kita besarkan. Nah ini untuk output yang sekunder. Kita mulai dari bawah dulu ya. Ini menggunakan FR, kalau tidak salah itu 360 apa 630 ya. Tapi yang jelas FR diodanya besar. Biasanya juga ada yang menggunakan SR ya. SR itu. SR 107 atau berapa biasanya. SR 507 atau berapa gitu. Nah ini kita sambungan dulu untuk semua outputnya menuju dioda. Nah saya itu pemahamannya kalau ini kan ada banyak dioda ya. Nah ini dari bawah gelangnya kanan, terus kiri, kanan. Ada 4 dioda yang saling berdekatan ini. Urutannya dari bawah itu gelang kanan, kiri, kanan gitu. Kemudian resistor, kemudian menuju ke FR lagi. Nah ini adalah yang paling atas ini trafo output yang nanti menjadi ground. Nah di sini ya. Atau kita ya udah itu dulu aja. Sekarang ke nah ini kita sekarang ke dioda yang besar dulu 360 nih. Ini dioda yang ini besar ini nanti akan menuju ke induktor kecil sekunder ya. Juga nanti akan menuju ini biar nanti jalurnya tidak tabrakan, kita ke output dari diodanya dulu ya. Ini menuju ke yang 8 volt. Ya, di sini boleh. Ini menuju ke output 8 volt positif. Kita kecilin. Kemudian output yang ini nanti akan menuju ke sini. Min ya, ini jalur min karena ini juga buntutnya dari dioda FR atau 07 itu pasti min. Nah ini untuk min 12. Oh ya.
Nah ini nanti untuk outputnya itu, nah sini, dari sini seret. Nah min 12. Kita cari output yang lain, kita besarin lagi di sini. Nah ini yang ini FL107 yang dioda kelima nanti akan menuju sini. Nah ini untuk output yang positif 12 ya. Nah sini dioda, masih dioda, ini dioda lagi ke sini. Nah ini juga tersambung dengan dioda ini. Oh ini adalah jalur negatif ya, maksudnya nanti menjadi ground, ini menjadi ground di sini. Nah sini, nah ini juga tersambung dengan ground sini. Oke. Oke, kita kecilin dulu, masih ada satu lagi itu. Nah ini jalur ini yang dari dioda yang besar nanti juga akan menuju ke elko yang lumayan cukup besar itu ya. Nah sini. Nah oke. Sekarang biar lebih mudah untuk penampakannya, kita menuju jalur ground dulu. Ground itu bisa positif juga negatif ya. Nah dari sini, ini untuk ground yang pertama ya. Oh ground yang kedua, ground yang kedua sini. Jadi di power supply power DVD ini groundnya ada dua macam. Yang dari elko yang ini, bentar ya, ini. Nah sini, ini jalur ground juga, saya beri nama ground 1. Ini kalau jalur ground itu ditandai dengan di seri antara elko yang satu dengan elko yang lain, plus min gitu ya. Nah ini, nah pertemuannya ini adalah ground, ini jadi ground lagi ini. Sini kita perkecil. Nah ini jalur ground, kita langsung ke sini ya. Nah ke sini, ini nanti akan menuju ke sini. Sini ya, ke resistor yang 5,6K. Nah ini disebut dengan jalur ground karena terhubung dengan check ground. Nah ini kan, ini check ground, saya menyebutnya check ground. Nah di sini, di sini jadi check ground. Jangan lupa, bentar saya besarkan. Check ground itu nanti akan tersambung dengan ini ya, apa ini, TL yang tengah 1, 2, 3 reference anoda katoda, berarti dengan anoda kita hubungkan. Nah ke sini saja jalur ini ya. Nah, ini ke jalur ground. Kemudian
ke kapasitor ini dulu. Ini kapasitor 104 biasanya berwarna kuning, juga bisa merah. Kapasitor itu saya 104 pasti nanti ke jalur ke pin 13 dari TL. Pasti itu ya. Sini. Ini juga terhubung dengan opto. Nah, ini oke. Terhubung dengan sini. Nah, tinggal kakinya ini. Ini yang kapasitor 104 ini kemana? Ya kan? Berarti ngambilnya jangan salah ini. Bentar dulu. Ini kemana ini? Jalur ini. Sudah ada belum di skematik? Saya lihat skematiknya dulu. Oh. Dengan 2. Sebentar Mas Bro. Saya cek dulu ada yang ini. Harusnya itu TL iya. Kalau yang kepotong dengan 113. Ini bentar di skematiknya nih ya, ini juga sebagai ini ada yang kepotong nih, iya kan. Bentar dulu. Lewat jalur mana ini? Nah ini ya. Nah ini dengan ground. Nah kembali ke PCB sekarang ya. Nah ini sekarang sudah ada ininya, tandanya itu. Ini dengan pasti ya. Pasti dengan nomor 1. Berarti ini tengah dengan sini. Nah ini seharusnya kalau seperti ini berarti untuk kapasitornya itu diletakkan di bawah seharusnya ya, di bawah. Tapi nggak apa-apa lah, yang penting kita jadi dulu ya. Oke, sekarang kembali ke ini pin nomor 1 untuk optokopler. Nah ini tersambung dengan resistor 220 ohm di sini. Oke, sekarang ke bagian sini. Nah ini sudah kita perbesar. Ini untuk output dari elko yang 0,8. Ini jalur negatif, jalur ya negatif atau jalur ground bisa lah. Kesini dihubungkan dengan ground juga boleh. Ini, nah, sini. Ini ke sini. Duh, kok jadi hijau. Ntar top copper ya. Nah, ini ke jalur sini. Nah, ini adalah outputnya.
Nah, lewat jalur sini bisa output yang 5 volt ya. Ya, jadi sudah selesai. No CRC error, no DRC error. Penampakannya seperti ini. Ini dia penampakannya Mas Bro. Atau kita cabut seperti ini. Ini kita cabut ya, tuh sudah lengkap. Kita pasang lagi, kita perkecil seperti ini penampakannya. Kalau kita cabut seperti ini juga bisa dibolak-balik tuh ya, keren kan. Kita kembalikan ke posisi semula ya. Oke Mas Bro, jadi kita membuat routing untuk jalur skemanya sudah ini ya. Segini aja untuk jalur routing skema rangkaian power supply DVD. Power supply sudah selesai. Kita nanti akan lanjutkan ke percobaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.